إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani billah rahimani wa rahmatullah wa asatullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita melanjutkan kembali membaca kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyah ini di halaman 50. Qala, keduanya mengatakan, yaitu Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Imam Abu Hatim Ar-Razi. Wal kafu amma syajara bainahum. Wal kafu, dan menahan diri, amma dari apa-apa syajara perselisihan yang terjadi, bainahum di antara para sahabat. Jadi kedua imam besar ini, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Imam Abu Hatim Ar-Razi, sedang menjelaskan prinsip-prinsip akidah Islam yang selanjutnya, yaitu al-kafu, menahan diri, amma syajara bainahum, dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Menahan diri, jangan berkomentar, jangan menyalahkan para sahabat. Jadi para sahabat itu tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan. Mereka manusia. Yang maksum, yang terjaga dari kesalahan dan dosa hanyalah para nabi dan rasul shalawatullahi alaihim ajma'in. Adapun para sahabat, mereka tidak maksum. Yang maksum dari diri para sahabat itu adalah ijma'nya mereka, kesepakatan para as-sahabat itu maksum. Tidak mungkin salah kesepakatan para sahabat. Ya. Nah, di antara prinsip akidah dan prinsip fondasi agama Islam yang tidak boleh diganggu-gugat dan sudah mapan, dan dia merupakan prinsip yang fundamental, adalah sikap seorang muslim hendaknya dia diam, menahan diri dari menyalahkan para sahabat ketika dia mengetahui ada perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Seperti misalnya ada peristiwa perang Jamal antara kubu Aisyah radhiyallahu taala anha melawan kubu Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada perang Siffin antara kubu Ali bin Abi Thalib melawan kubu Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Muawiyah ini salah seorang sahabat yang paling banyak sekali mendapat cacian dan makian dari orang-orang yang menyimpang dari prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sampai-sampai Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Maghrawi menulis kitab judulnya Man Sabbas Sahabah wa Muawiyah fa ummuhu hawiyah. Barang siapa mencaci maki sahabat, barang siapa mencaci maki Muawiyah, maka akhir dari kehidupannya adalah neraka hawiyah. Terus berarti kita harus diam dari kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat. Iya, diam dalam arti tidak boleh menyalahkan mereka, menyebutkan aib-aib mereka. Jangankan para sahabat, kita itu punya orang tua ya. Kita punya orang tua, kita punya ayah, kita punya ibu. Sudah tentu ayah dan ibu kita itu bukan orang yang maksum, mesti pernah melakukan dosa dan kesalahan. Benar kan? Orang tua kita mungkin pernah bertengkar dengan tetangga. Tetapi pantaskah kita sebagai anak kemudian membicarakan, dulu ayah saya bertengkar, padu, pisu-pisuan taruh sama tetangganya. Ya. Sedangkan orang tua kita sudah meninggal, itu tidak patut. Apalagi ini bukan sekedar orang tua, ini adalah manusia-manusia yang menemani perjalanan dan perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah manusia-manusia mulia yang karena lantaran mereka kita mengenal Islam. Lah kalau nggak ada sahabat, kita tahu Islam dari mana? Tidak bisa. Karena para sahabat yang meriwayatkan Islam itu
dari Nabi ya kepada generasi setelahnya. Kemudian Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi memberikan penjelasan di sini, la raiba, tidak ada keraguan sama sekali, anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu hadhihi ummati ba'da nabiyha sallallahu alaihi wasallam, adalah generasi umat yang terbaik yang pernah ada di atas permukaan bumi setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahum, akan tetapi mereka itu, para sahabat itu, basyarun minal basyar, mereka adalah manusia seperti layaknya manusia. Fahasala baina ba'dihim, maka terjadi di antara sesama mereka ma yahsulu bainan nas, apa yang terjadi di antara manusia. Karena para sahabat itu manusia, maka terjadi pula apa yang terjadi pada diri sahabat, sesuatu yang biasa terjadi pada diri manusia. Kalau manusia itu kadang bertengkar, para sahabat juga bertengkar. Kalau manusia itu pernah saling membunuh, para sahabat ada juga yang pernah saling membunuh. Karena para sahabat itu manusia, tetapi mereka adalah sebaik-baik generasi. Sebaik-baik generasi kok saling membunuh, sebaik-baik generasi kok saling suudon. Tidak menjadi syarat sebaik-baik generasi itu. Ya, syarat sebaik generasi dia tidak pernah salah, tidak ada syarat seperti itu. Karena kalau sebaik-baik generasi tidak punya salah, ya tidak akan pernah ada generasi terbaik itu. Karena yang tidak punya salah hanyalah para nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal ikhtilaf, apa yang terjadi di antara para sahabat sebagaimana terjadi di antara manusia, yaitu al-ikhtilaf fi ra'yi, perbedaan pendapat di dalam masalah perselisihan di dalam masalah pendapat, di dalam mengemukakan pendapat. Para sahabat itu berselisih pendapat tentang hukum berkurban. Sebagian sahabat mengatakan kurban wajib, sebagian mengatakan tidak wajib. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma pernah satu ketika tidak berkurban. Lalu ditanya, kenapa kamu tidak berkurban? Wahai Abu Bakar, kata Abu Bakar, karena aku khawatir nanti manusia mengira kurban itu wajib, makanya saya tidak berkurban. Tapi Rasulullah tidak pernah meninggalkan kurban itu, sekalipun tidak pernah. Rasulullah senantiasa berkurban. Nah, ketika ada riwayat seperti itu, Syekh Muhammad Ali Al-Farbus Al-Jazairi mengatakan para sahabat berbeda pendapat tentang hukum berkurban. Kewajiban kita adalah memilih pendapat sahabat yang mencocoki dalil. Sedangkan dalil itu menyatakan wajibnya berkurban. Contohnya firman Allah Ta'ala, fasholli li rabbika wanhar, tunaikan sholat, tegakkan sholat dan kepada Tuhanmu dan berkurban. Sedangkan kaidah mengatakan al-aslu fil amri lil wujub, hukum asal dari perintah Allah itu wajib. Dan Allah menggunakan fi'il amar, kata kerja perintah. Berkurbanlah kalian, maka menunjukkan kurban itu wajib. Dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, "Man kana lahu syi'atun wa lam yudhhi fala yaqrubanna musallana." Barang siapa memiliki kelonggaran rezeki tetapi tidak mau berkurban, janganlah dia mendekati tanah lapang tempat kami sholat. Itu ancaman keras dari Nabi, dan ditambahkan nun taukid ats-tsaqilah, nun penegasan yang sangat keras. Fala yaqrubanna, jangan sekali-kali kalian berani mendekati tanah lapang kami untuk sholat hari raya. Kalau kalian punya kelonggaran rezeki tapi tidak mau berkurban. Jadi berkurban itu wajib bagi orang yang memiliki kelonggaran rezeki. Nah, ketika dalil menyatakan wajib, maka kita mengikuti pendapat sahabat yang lebih mencocoki apa? Dalil. Seperti itu. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Alladzi rubbama adda ila musyajarah, dan perselisihan pendapat itu terkadang menggiring ila musyajarah. Musyajarah menggiring kepada terjadinya apa?
perselisihan sengit, perselisihan yang sangat sengit. Allati nadimu 'alaiha fi ma ba'du, yang mereka sesali atasnya kelak di kemudian hari. Lakinnahu laisa bil amri alladhi yaqdahu fi adalati sahibihi. Tetapi perselisihan di kalangan para sahabat itu tidak berkaitan ya dengan sesuatu yang menciderai keadilan para sahabat. Perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat adalah perselisihan yang ijtihadiyah. Kok ijtihadiyah kok berkaitan dengan nyawa? Ya iya. Para ulama kita saja itu mereka berbeda pendapat tentang status hukum orang yang tidak sholat. Ya, banyak para ulama kita mengatakan orang tidak sholat itu kafir. Al-'ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita dan orang kafir itu tak pada sholat. Kalau siapa tidak sholat maka ia telah kafir, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian lagi mengatakan orang yang tidak sholat itu tidak kafir selama dia masih meyakini kewajiban sholat. Dan itu konsekuensinya ya berat, kafir dan tidak kafir itu. Konsekuensinya kalau ada orang tidak sholat kok puasa Ramadan, ya puasanya nggak kepake kok kafir. Ada orang tidak sholat kok kurban, ya dia nggak dapat pahala kok kafir. Walamma 'alima dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum nasaha li ummatihi. Tatkala hal tersebut diketahui oleh Nabi dari para sahabat, nasaha li ummatihi, maka Nabi menasihati umatnya. Fahadzaraha min at-ta'ni 'alaihim, dan Nabi memperingatkan umatnya agar tidak mencela para sahabat. Wa amara bi kaffil al-suni anhum, dan Nabi memerintahkan untuk menahan lisan. Al-sun jamak dari lisanun. Lisanun mufrad namanya al-sun. Menahan lisan-lisan mereka anhum, dari mencela para sahabat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci maki sahabat-sahabatku. Semuanya sahabat itu, semua sahabat tidak boleh dimaki, tidak boleh dihina. Dan sahabat itu kata Ibnu Hajar, kullu man laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala dzalika. Setiap orang yang pernah bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, kemudian dia mati di atas keimanan tersebut, itu disebut dengan sahabat. Semuanya udul, semuanya adil, dan tidak boleh dicela. Maka kalau antum ikut pengajian kok ustadznya itu mulai menyindir-nyindir sahabat, mencela sahabat, memaki sahabat, segera tinggalkan. Kenapa? Karena dia telah melakukan penyimpangan bukan di dalam masalah yang remeh. Apa yang tertulis di dalam kitab ini yang kita kaji berupa poin-poin ini semua merupakan prinsip-prinsip agama yang fundamental, yang disepakati oleh seluruh ahli sunnah, para pengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat seorang muslim tidak boleh menghina para sahabat. Semuanya, baik secara umum maupun personal sahabat, tidak boleh dihina. Gitu. Kalau ada orang ngaku ini pengajian kita ahli sunnah, tapi lisannya mulai mencaci maki, lisannya mulai menyindir para sahabat, ketahuilah dia bukan ahli sunnah, bukan pengikut sunnah. Bukan sekedar pengikut sunnah. Kenapa? Karena dia telah melanggar prinsip-prinsip sunnah. Jadi yang ada di dalam kitab ini, yang poin-poin yang belum dikasih penjelasan itu merupakan poin-poin prinsip-prinsip agama yang disepakati oleh pengikut sunnah sejak zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai masa kita sekarang, sampai hari kiamat. Tidak ada perubahan. Supaya teman-teman tahu gimana caranya, dari ustaz ini oleh, dari kira oleh. Masalahnya apa dulu? Kalau yang dibicarakan itu masalah khilafiyah ijtihadiyah, tidak apa-apa. Apa kalau silahkan ikut pendapat ustaz, dan ikut pendapat ustaz ini, ustaz itu. Tapi kalau yang dibicarakan itu sudah prinsip-prinsip sunnah, tidak ada itu istilahnya toleransi, mencaci maki sahabat. Ya. Kemudian yang kemarin apa?
tidak meyakini adanya 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Alhamdulillah. Kemudian sebelumnya lagi apa? Tidak mengimani adanya takdir. Itu prinsip akidah. Bahwasanya segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah dan telah berlalu pembahasannya. Khawatirnya kita mengulang lagi ke depan. Kalau sudah khatam nggak apa-apa diulang lagi. Kalau belum khatam dikhatamkan dulu. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yaitu Allah Ta'ala. Lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban, lau seandainya anfaqa menginfakkan ahadukum, salah seorang dari kalian, mithla uhudin, semisal gunung Uhud, dhahaban berupa emas, ma balagha mudda ahadihim, ma tidak akan balagha mencapai mudda ahadihim, satu mudnya mereka. Satu mud itu satu ini caruan tangan orang dewasa. Dan mud nabawi itu yang pakai ukuran tangan, tidak bisa dibawa kepada ukuran-ukuran pasti. Oh, satu mud itu sekian gram, satu mud itu sekian kilo. Satu mud itu relatif, caruan tangan orang dewasa, orang dengan ukuran sedang. Oh, orang gede banget, orang cilik banget, orang kurus banget, orang lemu banget. Ukuran tangan dari orang yang normal itu satu mud. Dan itu nanti bisa beda-beda. Oh, ini ukuran sudah disesuaikan dengan ukuran mud nabawi. Jadi nih zakat itu sudah mud nabawi itu mesti seperti lah, mestinya seperti itu. Itu tidak bisa karena mud itu relatif. Patokan zaman nanti hanya caruan apa? Tangan. Kalau seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, emas itu bukan emas Tarsono, emas Mulyono, bukan. Emas murni, satu gunung Uhud tidak akan mampu menyamai infaknya sahabat yang hanya satu mud. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, tidak juga menyamai setengah mudnya para sahabat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kalau sudah ada hadis, kalau sudah ada dalil, tunduk, itu ahli sunnah. Orang kok nyatanya para sahabat ini. Itu berarti kita sudah dipermainkan oleh akal kita, dipermainkan oleh pikiran kita, dipermainkan oleh hawa nafsu kita, dipermainkan oleh fanatisme kita kepada guru kita. Dan kita menomor 18-kan hadis Rasulullah SAW. Itu bukan karakter ahli sunnah, karakter pengikut hawa nafsu. Adapun ahli sunnah selama Nabi sudah mengatakan tidak boleh mencela, tidak boleh menghina, diam. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan, dan Nabi ketika memerintahkan itu berdasarkan wahyu dari Allah Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pula menyatakan, man barang siapa sabba ashabi, berani memaki sahabatku, fa alaihi la'natullah, maka laknat Allah menimpa dia. Wal malaikati, dan laknat para malaikat. Padahal malaikat itu jumlahnya banyak sekali. Kemarin hari Senin saya ngaji di Gunung Merapi, itu membaca satu hadis dalam kitab Bahjatun Nadhirin, menceritakan tentang sifat-sifat neraka jahanam. Neraka jahanam itu disebutkan oleh Nabi, dia adalah satu makhluk yang sangat besar, dan dia hidup, dan dia itu memiliki 70.000 tali kekang. Tahu tali kekang? Keluh, tahu sapi keluh itu, supaya bisa dikendalikan. Neraka jahanam itu memiliki tali keluh 70.000. Setiap satu tali keluhnya itu dikendalikan oleh 70.000 malaikat. Dan malaikat itu makhluk yang sangat besar sekali. Jarak dari ujung kuping menuju pundaknya ini puluhan tahun. Itu satu malaikat. Kuping menuju pundak ini puluhan tahun. Berarti atur banget loh. Gede banget malaikat itu. Iya, besar sekali. Dan dia satu keluhnya neraka jahanam itu dipegang, dikendalikan, ditarik oleh 70.000 malaikat. Sementara tali keluhnya neraka jahanam itu ada 70.000.
Di Baitul Ma'mur kalau kita baca hadis Nabi, setiap hari masuk 70.000 malaikat setiap hari. Dan malaikat yang sudah masuk, besok itu malaikat yang akan masuk lagi itu malaikat yang baru lagi. Itu sejak awal dunia sampai hari kiamat. Setiap hari ini malaikat masuk. Bedol 70.000, bedol 70.000 sampai dikatakan oleh Nabi sampai langit itu gemeretak karena menahan apa? Ya, malaikatnya begitu banyak. Seluruhnya melaknat orang yang berani memaki sahabat Nabi. Ridwanullah alaihim ajma'in. Laknat Allah baginya, laknat malaikat baginya, wan nasi ajma'in, dan laknat seluruh manusia terlimpah curah kepada dia. Mau antum berguru ngaji kepada ustaz yang dilaknat oleh Allah, dilaknat para malaikat, dilaknat oleh manusia seluruhnya. Tapi kan ustaz saya hebat, saya cinta mati sama ustaz, pinternya luar biasa. Ya S1, S2, S3 itu di luar negeri semua. Pokoknya the best lah, best of the best. Tetapi kalau dia melanggar prinsip sunnah, maka kewajiban kita adalah mengikuti jejak-jejak para ulama kita. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan Syekhul Islami habibun alaina walakinnal haqqa ahabbu ilaina minhu. Syekhul Islam guru saya itu, yaitu Ismail Al-Harawi, saya sangat mencintai beliau, tetapi saya lebih mencintai kebenaran dibandingkan cinta saya kepada guru saya. Rawahu Tabarani wa hasanahu al-Albani fi silsilatis shahihah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Sebagian teman-teman membaca At-Tabrani, itu keliru. Yang benar At-Tabarani. Disahihkan oleh Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Silsilah Ahadits As-Shahihah nomor 2340. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza apabila dzukira ashabi, disebut nama sahabatku, fa amsiku, maka tahan lisan kalian. Wa idza dzukiratin nujumu fa amsiku, jika disebutkan bintang-bintang tahan lisan kalian. Wa idza dzukiral qadaru fa amsiku, jika disebutkan takdir tahan lisan kalian. Kenapa? Karena tiga hal ini paling mengundang rasa keponya manusia. Manusia itu memiliki sifat kepo. Apa kalian orang tuh jadi aku kok penisirin. Saking penasarannya jadi penisirin. Ketika disebut sahabatku, diam, jaga lisan. Yaitu kapan? Ketika disebutkan, ini termasuk yang paling rajin itu orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka mempengaruhi para pemuda ahli sunnah itu dengan membawakan tarikh sejarah Islam yang berisi peperangan para sahabat, perselisihan para sahabat itu di blow up terus, digoreng tek-tekan. Seolah-olah sejarah itu dipenuhi dengan apa? Kezaliman, kesalahan para sahabat. Seolah-olah para sahabat itu tidak memiliki keutamaan sama sekali. Yang digoreng itu pokoknya perang para sahabat caci maki, saling membunuh dan jatuh korban begini. Dan riwayat-riwayat yang terkadang ada sahabat Nabi yang buat murka Nabi itu dibacakan, tetapi endingnya tidak dibacakan. Ya seperti misalnya siapa tuh? Ka'ab bin Malik. Waktu membuat Nabi murka, tetapi kan endingnya Nabi kemudian memaafkan, kemudian tobatnya Ka'ab diterima oleh Allah. Itu tidak dibacakan sama orang-orang Syiah. Yang dibacakan yang apa? Yang versi horor-horornya saja. Makanya ngaji itu khatam, nek khatam ya ngomong, yang Syiah dulu. Nek ngaji kudu khatam, ora jawab prea-prea wae. Coba nek pengajian prai. Ngaji kok oke, kalau sasi pun takbir. Mundur tanpa berita. Intiran yang bilang, ini dibaca, pernah tahu kita itu nanti akan mengakibatkan apa? Ketimpangan di dalam bermanhaj dan beragama, sesuatu yang tidak utuh, yang tidak dirinci. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wa kadzalika nufassilul ayati litastabina sabilul mujrimin. Maka demikianlah kami merinci ayat-ayat kami supaya menjadi jelas jalan orang-orang yang jahat. Jadi metode Islam itu merinci.
Adapun sesuatu yang global itu langsung berkesesatan. Jadi kalau antum ketemu sama orang ya menceritakan riwayat-riwayat para sahabat membuat, ada sebagian sahabat membuat Nabi murka, ada yang sebagian sahabat itu salah ijtihad lalu membunuh satu kaum, ya. Kemudian Nabi berlepas diri, itu diam, ya diam. Meskipun dia ngomong begitu, ngomong terus tinggal rumah ya, ditinggal rumah atau keceprotin ya, supaya dia diam. Dan yakinlah bahwa endingnya Allah Subhanahu wa taala secara global sudah ridho kepada para sahabat. Jasa mereka begitu besar dan tidak bisa ditandingi oleh umat setelahnya. Seperti itu. Wal imsak wa ana ashabin nabi, dan menahan diri dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal imsak wa amma syajara bainahum minal khusumat, yaitu menahan diri dari keributan yang terjadi di antara para sahabat minal khusumat, berupa al khusumat, ya, perdebatan sengit radhiyallahu ta'ala anhu. Li'annahum qad yakhtalifuna fima bainahum kasairin nas, karena para sahabat itu mereka berselisih pendapat sebagaimana manusia yang lain. Karena sahabat itu manusia. Kalau manusia mesti pernah ribut. Penuntut ilmu ini ya pernah ribut, panitia pengajian ribut, orang mari-mari ya. Bukan panitia pengajian ribut, ustadznya pun ya ribut. Ustadz satu sama ustadz lain ya pelera-pelera. Jangankan ustadz, para sahabat itu ribut. Aku ragu guru ustadz ini ternyata orang ceproi, orang jos. Guru itu. Kalau ente nggak mau berguru sama ustadz yang tidak jos, berguru sama malaikat. Ya, karena tidak ada ustadz yang tidak memiliki sama ustadz apa ganteng. Dia mau ustadz tidak pegatan. Ustadz tuh nggak bisa jadi suri tolak ustadz apa ganteng. Ceprong. Kok dengan aku tuh ustadz ini mau apa ganteng? Oh malah ngomong. Dan kalau ada ustadz pegatan itu kita nggak usah tipu ustadz, nggak kenapa kok pegatan, nggak masalah apa. Orang sampai ngono, jadi kurang ajar. Kecuali ini antum mau tuane kan gitu. Ustadz main tuh kok, oh ya orang. Lakin akan tetapi la yatakallamul muslimu, seorang muslim tidak boleh berbicara fihim bisu'in, berbicara tentang sahabat dengan keburukan. Muslim itu nggak peduli siapapun dia, dari mana asalnya, apa ormasnya, seorang muslim haram hukumnya berbicara tentang sahabat dengan keburukan. Li'anna tilkal khusumat, karena keributan yang terjadi di antara para sahabat, in kana fiha sayyi'atun, jika di dalamnya ada keburukan, ini sahabat ini beribut ini, seandainya ada keburukan di dalam keributan tersebut, fahiya madhmuratun fi bihari hasanatihul azimah, maka keburukan yang ada di dalam keributan yang terjadi di antara para sahabat ribut ini, seandainya di dalam keributan itu ada keburukannya, maka keburukan itu madhmuratun, itu sudah tenggelam fi bihari hasanatihim, tenggelam di dalam apa? Samudera kebaikan para sahabat yang tidak mungkin bisa dihitung. Wa hum basyarun yukhti'una wa yusibuna, dan para sahabat itu manusia yang terkadang bisa keliru, yang terkadang bisa benar. Walakin akan tetapi lama kana kalamu fihim dari'atan ila ta'ni fid din, ketika al-kalamu fihim, berbicara buruk kepada para sahabat itu, dari atas ila ta'ani, itu bisa menggiring seseorang untuk mencela agama. Nuhina 'anil kalami fi ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita dilarang untuk mencela sahabat Nabi, karena mencela sahabat Nabi itu hanya merupakan permulaan saja, hanya merupakan pemanasan saja. Ujung-ujungnya setiap orang yang menghina sahabat, ujung-ujungnya ya, dia akan menghina syariat, dia akan menghina Islam yang telah diriwayatkan oleh para sahabat.
Abu Hurairah itu juga termasuk sahabat Nabi yang paling menjadi korban caci maki para ahli bid'ah. Sampai ditulis kitab tebal dalam bahasa Arab ya. Ditulisnya itu oleh seseorang yang namanya saja bukan hambanya Allah. Namanya Abdul Husain Al-Musawi An-Najdi Al-Iraqi. Hambanya Husain, bayangkan. Namanya saja sudah hambanya Husain. Jadi kalau antum punya nama menghambakan diri kepada selain Allah, Abdul Rasul, hambanya Rasul, diganti hambanya Husain. Siapa lagi? Abdul Abid, diganti hambanya hamba. Siapa nih hambanya hamba? Abdul Rejo misalnya. Abdul Rejo, Abdul harus diganti menjadi Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Muhaimin, Abdul Syafi, Abdul Ilah, seperti itu. Abdul Ali, Al-Ali ismun min asma Abdul Razzaq, seperti itu. Ini ada orang pendeta Syiah ya dari Irak namanya Abdul Husain Al-Musawi, menulis buku judulnya Abu Hurairah dalam bahasa Arab dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya ya sama, Abu Hurairah itu isinya dari sampul sampai sampul pertama sampai terakhir caci maki kepada Abu Hurairah. Dan ya orang-orang Syiah di Indonesia itu semakin berani lagi menghina Abu Hurairah. Katanya ke Abu Hurairah membuat cerita lucu seperti Doraemon yang punya kantong ajaib. Jadi Abu Hurairah disebutkan dalam satu riwayat beliau memiliki kantong ajaib, ya, pemberian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah senantiasa mengambil kurma dari kantong itu dan tidak pernah habis kantong itu. Nah, hadis-hadis yang seperti ini dihina, dijadikan lelucon sama orang-orang ahli bid'ah. Tidak masuk akal, tidak masuk ini, tidak itu. Ya kalau tidak masuk akal, orang-orang kafir Quraisy pun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah Isra dan Mi'raj, mereka juga mengatakan tidak masuk akal, Muhammad sudah gila. Tapi ahli sunnah tidak seperti itu. Ahli sunnah mengikuti jejaknya Abu Bakar As-Siddiq. Selama itu yang mengatakan Nabi, saya percaya. Jangankan hanya menurut saya ya, ada lalat hingga pendesak. Nabi Isra ke langit saja kita percaya, kenapa lalatnya hanya barang sepele kita tidak mau percaya? Hadisnya sahih. Ya. Hadisnya sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang-orang Quraisy yang datang ke Madinah lalu mereka sakit. Nabi perintahkan mereka untuk meminum susu onta dan meminum air kencing onta. Kemudian sembuh mereka. Ini hadis sahih. Dan kita percaya itu, meskipun orang-orang liberal tertawa terkekeh-kekeh, menghina, melecehkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tuh kadrun itu obatnya pakai air kencing unta gitu. Nah, alhamdulillah ini. Kalau ketika kita membacakan ayat, membacakan hadis tentang keutamaan pohon kurma, kita disangka itu sok ke arah-arahan kadrun gitu. Lalu mereka mengusulkan, menurut saya rajanya pohon itu bukan pohon kurma. Pohon kurma karena Muhammad ada di Arab. Coba kalau Muhammad ada di Sekalekan, dia akan mengatakan rajanya pohon adalah pohon kelapa. Dia mengusulkan kelapa untuk jadi rajanya pohon. Tapi ketika kita membaca air kencing unta, kenapa tidak mengusulkan kencingnya kebo gitu misalnya? Kamu mau kadrun minum kencing unta? Enggak mau. Kalau saya minum kencing kebo saja, mau enggak begitu? Itu kan sudah kontradiksi lagi ya. Kontradiksinya lagi kalau seseorang duduk di bawah pohon kurma ketiban kurma, alhamdulillah. Kalau di bawah pohon kelapa ketiban kelapa, innalillah. Itu menjadi satu poin keutamaan yang dimiliki kurma dan tidak dimiliki oleh pohon kelapa. Sari kurma itu diambil terus, sehat alhamdulillah. Sari kelapa diambil terus, stroke. Makanya di Sumatera Barat itu ada rumah sakit stroke pertama di Indonesia. Karena saudara-saudara kita di sana orang-orang Padang itu kalau makan mesti pakai santan terus, stroke. Iya.
Mosok pohon rajanya pohon malah iso truk. Seperti itu. Dan banyak kontradisinya. Jadi pemikiran liberalisme, sekularisme itu hanya benar bagi orang yang cepat pemikirannya. Ketika kita berpikir jauh lebih luas, itu kita akan mengetahui oh ternyata pemikiran liberalisme yang diajarkan di kampus-kampus yang elit, yang dikemas seolah-olah itu pemikiran yang modern, itu adalah pemikiran usang yang diformat ulang. Ya. Kemudian mereka mengesankan orang yang mengkaji Al-Quran hadis itu orang-orang kuno. Sebetulnya mereka sendirilah yang kuno. Ya, mereka mengadopsi pemikiran Wasil bin Atha, ya, pentolak sesat yang hidup di zaman Hasan Al-Basri, kemudian diformat ulang, dikemas seolah-olah itu menjadi sesuatu yang benar, indah dan modern. Kemudian menggambarkan orang Islam ini orang-orang yang apa? Terbelakang. Alhamdulillah. Bagaimana tadi? Ya, ketika mencela sahabat itu bisa menggiring seseorang untuk mencela agama, maka kita dilarang dari mencela sahabat Nabi. Li'annahum hamalatus syariat. Karena para sahabat ini adalah pembawa, pemikul syariat yang memperjuangkan syariat pertama kali. Mereka yang menerima syariat menyaksikan wahyu turun langsung di hadapan mereka dan mereka memperjuangkannya dan menyebarkannya ke seluruh antero jagat raya ini. Nanti disebutkan kekuasaan sahabat itu mencapai dulu ya. Padahal sahabat asalnya orang-orang gurun pasir, orang-orang yang terbelakang, ya, yang hanya makan kurma dan minum susu domba, tukang gembala kambing yang bertelanjang kaki. Tapi ketika mereka mendapat sentuhan Islam, mereka mampu menaklukkan 2/3 dunia. Dan itu tidak, wallahu a'lam, ya, tidak dimiliki oleh satu negara pun di dunia saat ini yang kekuasaannya itu meliputi 2/3 dunia. Rong telone jagat itu pernah dikuasai oleh Islam. Kapan itu? Yaitu ketika generasi Islam kembali kepada agama mereka yang murni. Bal amarna Allah bil istighfar lahum. Bahkan Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk kita itu memintakan ampun bagi para sahabat. Maka Allah Ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaquluna, mereka berkata, berdoa, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Siapa saudara kita yang telah mendahului kita di dalam iman? Para sahabat. Bukan sekedar mendahului, bahkan mereka adalah as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang yang pertama-tama masuk Islam. Ampunilah mereka ya Allah. Jadi seorang musyrik yang ideal, dia tak pernah mencaci sahabat, justru dia senantiasa mendoakan para sahabat. Secara umum global dan secara khusus ketika disebut nama satu di antara sekian sahabat, dia bertarawih. Radhiyallahu anhu. Ahli sunnah tidak mengenal bosan, tidak mengenal malas, tidak mengenal enggan untuk membaca tarawih dan membaca sholawat tatkala disebutkan nama Nabi, tatkala disebutkan nama sahabat. Senang baik secara lisan maupun secara tulisan, dan tidak pernah menyingkat, tulis lengkap. Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Baca hadis itu isinya radhiyallahu anhu terus. Sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tidak kenal bosan, tidak kenal jenuh? Karena itu merupakan perintah Allah, karena itu merupakan ibadah, karena itu merupakan prinsip sunnah yang kita mulia dengannya. Orang yang tidak suka dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa min ummatihi. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa tidak suka sunnahku, dia bukan dari golonganku. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan jadikan di dalam hati kami ya Allah ghillan, rasa benci, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jadi benci kepada para sahabat itu tidak boleh, tetapi malah kita diperintahkan untuk mendoakan mereka. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha kasih lagi maha sayang. Surat Al-Hasyr ayat 10.
Maka kalau apa namanya ini kita itu mau metani ya, mau metani. Apa metani itu? Mengucai itu apa? Mengupas apa yang telah dituliskan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi yang berkaitan dengan apa namanya para sahabat ini. Ada beberapa apa ini namanya kewajiban seorang muslim yang harus dilakukan untuk memenuhi hak-hak para sahabat. Cuma Syekh Abdul Malik Ramadhani tidak membuat poin per poin. Yang pertama adalah mencintai para sahabat. Mahabbatus sahabat, mencintai para sahabat. Dan ini kewajiban. Seorang ahli sunnah wal jamaah dia cinta kepada para sahabat, baik yang global maupun yang rinci, dan hendaknya kita menanamkan rasa cinta ini di hati anak-anak kita. Anak-anak TPA itu ditanamkan rasa cinta pada para sahabat, dibacakan kisah-kisah hidup para sahabat itu. Betul. Aku pernah mulai pondok. Saya tuh elek-elek itu ya pernah mulai pondok. Inspeksi saya. Tak orang arek jadi arek-arek santri iki. Lemari ini kan apa wae. Di antara yang saya temukan dari sekian banyak buku anak-anak santri itu adalah buku yang berjudul Justin Bieber. Justin Bieber katanya dia seorang yang sukses, rahasia kesuksesannya, kisah hidupnya. Terus saya ambil, tapi nggak saya sebutkan anaknya. Pas di kelas, ini kicak untuk tadi ini dola. Terus model ini, misalnya lah mbak, sisi ulon, ya nggak untuk bilang orang kafir lagi, dijadikan sebagai sebuah inspirasi. Makanya orang Islam itu nggak ada yang tidak ada yang menginspirasi. Itu keliru ya, keliru. Jangan tanamkan rasa cinta di hati anak-anak kita kepada tokoh-tokoh yang kafir apalagi fasik. Ditanamkan supaya cinta kepada Naruto. Ada. Saya baru tahu beberapa bulan lalu ternyata di Indonesia ini ada orang-orang yang sudah tuaan, bukan anak-anak, sudah dewasa. Mereka menyebut diri mereka itu sebagai penggemar Naruto. Namanya apa dulu saya lupa. Pokoknya ada perkumpulan atau komunitas dan mereka menyebut ya, bisa dibilang Naruto fans itu bahasa itu. Tapi kan ada bahasa luar menyebut. Padahal itu kan seandainya itu kan tokoh fiktif, seandainya tidak fiktif itu kan orang tahu sholat kan itu. Jumatan ya tahu, wudu ya tahu. Ya. Bahkan kalau bisa dibilang dia itu jin. Di dalam dirinya itu ada silumannya. Alhamdulillah minta. Jadi ada sesuatu yang timpang dari akidah anak-anak kita, para pemuda kita. Malah hanya sing bisik-bisik aku ya oh ya. Jadi harus mencintai para sahabat, jangan mencintai orang kafir, orang apalagi mencintai sesuatu yang apa? Fiktif. Ya. Karena saking seringnya nonton cerita-cerita fiktif, membaca cerita fiktif itu bisa berjam-jam. Membaca cerita yang nyata berisi riwayat hadatsana akhbarana, kisah-kisah para sahabat ngantuk atau malah ada yang tidak pernah baca sama sekali. Baca kitab Suwarun min Hayatis Sahabat, gambaran kehidupan para sahabat. Kemudian kitab-kitab yang lainnya berbicara tentang apa? Baca juga kitab Tarikhul Khulafa, ya. Sejarah para khalifah, tulisan Jalaluddin As-Suyuti, itu sudah ada terjemahan. Yang kedua adalah itsbatu adalatihim. Setelah mencintai sahabat, kita memiliki kewajiban meyakini, menetapkan keadilan para sahabat. Jadi kalau sudah sahabatnya ngomong, wajib dipercaya selama yang tidak bertentangan dengan dalil. Makanya Imam Ahmad mengatakan usul sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip sunnah menurut kami adalah mengikuti jejak langkah dan ajaran para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengannya. Yang ketiga, salamatu alsinatihim wa qulubihim lis-sahabat. Selamat hatinya seorang muslim itu
Selamat lisannya seorang muslim itu dari membenci sahabat. Lisannya tidak mencaci, hatinya tidak membenci. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi. Ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wahai Tuhan kami, ampunilah saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Wahai Tuhan kami, ampunilah para sahabat dan jangan jadikan di dalam hati kami kebencian kepada mereka. Jadi ahli sunnah bersih hatinya, tidak membenci para sahabat. Kalau antum selama ini ngaji kepada aliran sesat ya, kemudian masih tersisa kebencian-kebencian, itu harus segera dihilangkan. Caranya bagaimana? Baca ayat ini tadi, berulang-ulang berdoa kepada Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Baca berulang-ulang sampai Allah membersihkan hati kita dari rasa benci kepada para sahabat. Yang kedua, kita membaca keutamaan para sahabat. Di antaranya prinsip kita berisi akidah, menjelaskan keutamaan para sahabat, keutamaan Abu Bakar, keutamaan Umar, keutamaan Utsman, Ali, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Asyratul Mubasysyirin bil Jannah dibaca. Mereka orang yang berjuang yang baru. Utsman bin Affan itu juga sering menjadi target celaan para ahli bidah. Ya, katanya Utsman itu korupsi, kemudian nepotisme, kata begini. Ya, naudzubillah min. Dan segera tinggalkan majelis antum yang mengajarkan kebencian kepada para sahabat. Berdoa agar dibersihkan, baca keutamaan para sahabat dan tinggalkan majelis yang berisi kesesatan, mengajarkan manusia untuk membenci para sahabat. Selanjutnya berapa? Keempat adalah ahlu sunnati yumsikuna amma syajara bainas sahabat. Ahli sunnah itu menahan diri dari perselisihan dan keributan yang terjadi di antara para sahabat, sebagaimana sudah kita sampaikan. Yang kelima, asy-syahadah, mempersaksikan liman syahidah lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Mempersaksikan, mempercayai sahabat yang dijamin masuk surga. Ini kemarin sudah kita sampaikan 10. Empat apa kemarin? Empat ain, tiga alif, 2 sin, 1 to. Apa 4 ain? Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf. Terus 3 alif, Abu Bakar, terus Az-Zubair ibn Awwam dan Abu Ubaidah ibn Jarrah. 2 sin, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid. 1 to, Talha bin Ubaidillah. Dan masih banyak sahabat yang juga dijamin masuk surga seperti Bilal, keluarganya Ammar bin Yasir, ya. Banyak sekali. Kemudian peserta perang Badar. Nabi mempersaksikan mereka masuk surga, kita mempercayainya. Kalau mereka itu sudah dijamin surga, kalau kita mencaci mereka, siapa menjamin kita awal di tahun ini? Kok berani-beraninya memaki para sahabat? Yang kelima, doa wal istighfar lahum. Sebagaimana tadi, mendoakan sahabat, memintakan ampun untuk para sahabat. Kemudian yang ke berapa? Yang ketujuh, itsbatu khilafatihim, yaitu menetapkan kekhilafahan, yang utamanya al-khulafa ar-rasyidin, yaitu kekhilafahan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kenapa tidak ada orang yang mengingkari kekhilafahan al-khulafa ar-rasyidin kecuali dia orang-orang yang telah menyimpang, terutama orang-orang Syiah Rafidhah. Dikiranya Abu Bakar dan Umar itu merampas hak kekhilafahan dari Ali bin Abi Thalib, dan itu merupakan sumber akidah dan penyimpangan orang-orang Syiah Rafidhah. Laknatullahi alaihim ajma'in. Kita lanjutkan membaca. Walidzalika fala yajuzu abadan lirajulin. Maka dari itu fala yajuzu abadan, tidak boleh selamanya lirajulin, bagi seorang lelaki, an yaqula, untuk mengatakan ana uridu an a'rifa tarikh, aku ingin mempelajari tarikh secara Islam. Wa yabda'u yaqra'u tarikha wa yudarrisahu linnas.
Kemudian dia memulai membaca kitab-kitab tarikh dan mengajarkan kepada manusia. Wa yudarrisuhu linnas. Wa ya'ti ala tarikh sahabat. Kemudian dia mulai membaca tarikh para sahabat, sejarah para sahabat. Wa huwa hatibul lailin la yadri ma saha minhu bima lam yasih. Sedangkan dia itu dalam kondisi apa? Hatibul lailin. Orang yang tidak tahu menahu, la yadri ma saha minhu bima lam yasih. Dia tidak bisa membedakan kisah sahabat yang sahih dengan yang tidak sahih. Ya karena sejarah Islam, terutama kisahnya para sahabat itu banyak sekali disusupi kisah-kisah palsu yang dibuat oleh orang-orang zindik, orang-orang ahli bid'ah yang membenci sahabat. Mereka membuat cerita-cerita palsu. Ya, seperti cerita palsu misalnya Husain bin Ali, cucu Rasulullah SAW, dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah. Dan Muawiyah itu anaknya Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan itu orang kafir, musuhnya Nabi yang kemudian masuk Islam ketika Fatu Makkah karena kepepet. Jadi aslinya Abu Sufyan itu tetap kafir, Muawiyah tetap kafir, Yazid itu tetap kafir, sehingga dia membenci Nabi dan keturunannya dan membunuh Husain bin Ali di padang Karbala. Itu kalau antum baca Tarikhul Islam dan antum tidak selektif, apalagi tidak bisa membedakan mana yang sahih mana yang tidak, ya besar kemungkinan ya kita akan terjerumus ke dalam satu doktrin yang mengantarkan kita kepada pemikiran atau Syiah Rafidhah. Dan orang-orang Syiah memang masuk dari pintu itu. Ya ngajak, ya belajar apa? Tarikh sejarah Islam. Kemudian dibacakan di dalam kitab ini, dalam kitab ini. Memang ada. Cuma itu sahih atau tidak cerita itu, kan kita tidak tahu. Makanya perlu selektif di dalam memilih kitab-kitab tarikh. Baca kitab tarikh yang ditulis oleh ulama ahli sunnati wal jamaah. Wa katsirun mimma warada fi ma syajara baina as-sahabati maktubun alaihi. Wa katsirun, dan kebanyakannya mimma warada, apa-apa yang tersebut fi ma syajara baina as-sahabah, berkaitan dengan keributan yang terjadi di antara sahabat, maktubun alaihi. Itu adalah cerita-cerita apa? Dusta. Yang di kedustaan atas nama sahabat. Wa ma sahha minhu, dan perselisihan di antara para sahabat yang sahih, yang benar-benar terjadi, fa huwa yuta'awwalu ala ihsanil dhanni bihi, maka itu harus ditakwil ya dengan berbaik sangka kepada para sahabat. Ala ma umirna bihi fil kitab wa sunnah, berdasarkan apa yang diperintahkan kepada kita di dalam Alkitab dan Sunnah. Kita selesaikan sekalian bab ini sudah sedikit. Fala budda an yuhsina dhanna bihim, maka wajib ya untuk berbaik sangka kepada para sahabat. Wa antum mal a'maluhum allati dhahara fiha syai'un min al-mukhalafati 'ala al-mahamil hasanah, dan hendaknya ditafsirkan amal-amal mereka yang secara zahir itu di dalamnya ada penyelisihan, itu ditafsirkan kepada penafsiran dan kemungkinan yang baik. Misalnya Nabi memerintahkan apa kepada sahabat yang tidak mau nurut, itu dibawa kepada kemungkinan yang baik. Dan pernah terjadi kan jangan sholat kecuali di tempat ini. Lalu ada sahabat waktunya setelah asar ini, kita harus segera sholat di sini. Yang sebagian orang enggak, mau Nabi memerintahkan jangan sholat kecuali jika sudah sampai. Akhirnya sebagian sholat di situ, sebagian tetap tidak sholatnya ketika sudah sampai. Itu bukan karena mereka ngeyel, tetapi karena ittiba'nya mereka kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadzal ladzi tatibu bihi afidatu ahli sunnati wal jamaah. Sikap inilah yang menyejukkan hati-hati setiap ahli sunnah wal jamaah. Fi man jahadu fillahi haqqa jihadi, dari kalangan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan sebaik-baik jihad. Hatta naqalu ilaina syari'ata rabbina kamilatan safiyatan, sampai para sahabat itu mereka menukilkan kepada kita syariat Allah Subhanahu wa taala dengan secara murni. Kita tahu akidah yang murni itu melalui perantaraan para sahabat. Allati 'alaihi ahlus sunnati wal jamaah. Inilah yang dipegang oleh ahlus sunnah wal jamaah. Annahum ya'taqiduna anna likulli nabiyyin hawariyin.
Mereka meyakini bahwa setiap nabi itu memiliki hawariyin, pengikut-pengikut setia. Wa hawariyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam hum ashabu. Dan pengikut setianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabatnya. Wa humul ladzina ihtadaw bihi. Para sahabat itu yang mengambil teladan dari Nabi. Wa ihtadaw bihadihim, mengambil petunjuknya Nabi. Walam yubaddilu, dan mereka tidak merubah ajaran Nabi. Walam yughayyiru, dan tidak tidak merubah sama. Fi dinillahi syari'ah, tidak merubah ajaran agama Allah ini sedikit pun. Wa kanu 'alal mitsaqi allati tarakahum 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap berada di atas cerminan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa ma qalahu syirhimatun la mubalata bihim karafidah, kecuali apa yang dikatakan oleh orang-orang tidak jelas dari kalangan seperti orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah. Ayatu takallamu fi sahabati jami'an illa al-qalil al-qalil. Mereka mencaci seluruh para sahabat kecuali sedikit saja. Jadi orang Syiah pun meyakini seluruh sahabat Nabi itu kafir kecuali beberapa saja. Yang paling mereka cintai sahabat itu adalah di samping Ahlul Bait menurut versi mereka. Kemudian siapa? Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi, Miqdad bin Al-Aswad. Selain itu terus dicaci maki sama orang-orang Syiah itu. Dikiranya para sahabat ini mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merampas hak kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib. Falam yasfu lahum bihibdihim ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang selamat, tidak ada yang bersih dari kebencian orang-orang Syiah itu. Tidak ada sahabat Rasulullah yang selamat dari kebencian orang-orang Syiah itu kecuali Al-Miqdad ibnu Aswad, Al-Miqdad bin Aswad, wa Abu Dar dan Abu Dar Al-Ghifari, wa Salman Al-Farisi dan Salman Al-Farisi, wa Fatimah wa Ali wa dzurriyyatuhu, dan siapa? Fatimah putri Rasulullah SAW, dan Ali bin Abi Thalib serta keturunannya. Bal ba'da dzurriyyatihi wa humul ladzina min sulalati Fatimah faqat. Dan itu berasal dari keturunan Fatimah saja. Wa hum la yahtafuna bi ta'ni ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bal yukaffirunahum wal iyad billah. Dan orang-orang Syiah ini tidak mencukupkan diri mencaci sahabat, bahkan mereka berani mengkafirkan sahabat. Orang-orang Syiah termasuk di Klaten ini sudah ada oknumnya sejak tahun 1998. Saya itu sudah mengetahui dan mengenal beberapa oknum Syiah. 98 loh ya. Sekarang ini saya lagi menek orang-orang Syiah itu. Dan mereka sangat senang sekali bekerja sama dengan orang-orang kafir, tapi bencinya kepada umat Islam luar biasa. Tapi mereka punya ajaran Al-Qadiyah. Dan saya melihat mereka yang ekstrimnya ya. Itu lihat loh ya. Dan mereka ekstrimnya itu kalau fikih Syiah itu kalau sujud harus di atas tanah. Jadi mereka kalau sholat itu bawa wito pecahan gede. Kalau sujud. Dan kalau sholat mereka tidak bersedekah. Allahu Akbar. Setiap kali pindah mesti mengangkat tangan. Duduk di antara dua sujud, mau sujud itu ya angkat tangan. Allahu Akbar. Bangkit dari sujud ya Allah. Seperti itu. Wudunya kaki tidak boleh dicuci. Kaki itu tidak boleh dicuci, tapi hanya boleh diusap saja. Bedanya dicuci dengan diusap. Dicuci ngambil air, kalau diusap hanya memanfaatkan sisa air yang masih ada di telapak tangan. Itu fikih Syiah. Adanya pun beda, syahadatnya pun beda. Kalau adanya setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ditambah hayya 'ala khairil amal, hayya 'ala khairil amal, itu ada. Syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Aliyan waliyullah. Itu syahadat mereka. Dan gerombolan Syiah sekarang ini menginduk yang pusatnya itu ada di Iran. Jadi kalau antum menganggap ya
Iran itu akan menggempur Yahudi, Iran akan menggempur Amerika. Ya. Antum sedang libur. Memang orang Iran itu sering acting, waduh Yahudi laknatullah, Yahudi laknatullah, Yahudi setan besar. Tapi gue nabi kok. Makanya Syekh Mas'ud Hasan Al-Samad sampai mengatakan barang siapa menyangka Iran, Amerika, dan negara Zionis itu 3 negara, dia telah keliru. Yang benar Iran, Amerika, dan Zionis itu 1 negara. Tidak mungkin akan saling serang. Cek dalam sejarah kapan Iran menggempur Amerika. Padahal misalnya itu ada di Iran langsung di setiap hotel itu ada setan besar Amerika. Iya boleh Amerika. Karena mereka paling pintar jadi 3 negara itu adalah satu maksudnya dalam ideologi dan tidak akan mungkin akan berperang berkumpul. Kalaupun ada kami tidak membiarkan Amerika, kami akan menggempur Amerika. Itu sudah sejak tahun 78, sejak revolusi Iran. Waktu antum ijik embuh neng negeri antara barat. Tahun 78 antum neng di bujuk preman. Itu Iran sudah gembar-gembor mau menyerang Amerika. Sampai sekarang tidak ada. Jangankan bom, ya petasan aja tidak ada yang mereka lontarkan. Malah dukun yang lain dicari melakukan roket kali. Ini uang dibangun apa? Itu saja yang bisa kita sampaikan. Sisa waktu yang ada kita gunakan untuk membaca beberapa soalan yang masuk. Apakah sholat tahajud harus tidur dulu mengingat sebagian pekerjaan ada yang shift malam? Tidak. Orang yang dari lewat, baik dari ayat maupun dari hadis. Pokoknya sholat tahajud kudu turu sih. Tidak rasa turu ya, pokoknya kudu turu. Itu tidak ada. Jadi sholat tahajud tidak disyaratkan harus tidur dulu. Itu adalah bagian dari apa ya? Cerita yang berkembang sejak saya masih kecil di tahun 90-an. Itu saya sudah mendengar dari orang-orang di desa. Nah, kalau sholat tahajud itu turu disik. Itu berkembang. Dan banyak mitos-mitos seperti itu baik berkaitan dengan masalah ibadah, akidah maupun fikih. Fikih itu yang cerita berkembang di waktu saya kecil. Nek poso ini menurut saya ya kalau buang air besar di sungai itu kalau keluar pantasnya harus diangkat. Kalau enggak nanti paling batal. Ya karena ketika kotoran keluar buburnya kan mengok air sungai masuk batal. Terus kentut di dalam air itu juga membatalkan puasa. Kepengen selanting kosongnya batal. Itu mitos ini. Jadi ada dalil. Jadi tidak benar itu harus tidur. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan barang siapa khawatir ya malam itu dia tidak bisa bangun untuk sholat maka dia sholat minimal sholat witir 2 rakaat kemudian dia tidur. Nah sholat tarawih itu kan juga sholat malam. Apa bahasa kita urusin baik wajib urus semua baru kita akhir tarawih. Tarawih juga bagian dari tahajud di bulan Ramadan. Allah Taala. Bagaimana hukumnya menumbuhkan jiwa dengan obat-obatan? Lebih baik tidak usah. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita tadi masuk. Pokoknya jenis obatannya itu berisi kemaksiatan ya. Dari lapor rekor dipegang dilalati. Itu kan berarti kan menzalimi kata. Ada sahabat seorang tabib datang kepada Nabi meminta izin untuk menjadikan kata dijadikan sebagai obat. Kata Nabi lapor dulu, jangan kamu bunuh kata. Lu malah jadi juga produk hijau, selelat-selelat. Terus ada apa lagi obat ini juga dulu. Sama saya dulu Firdaus. Tapi saya juga belum pernah pakai obat-obat. Lebih baik tidak. Dan bagaimana hukumnya mencukur obat dengan maksud agar nanti tubuhnya lebih lebat? Tidak boleh lebih cukur itu. Dan itu mungkin ya Allah Ta'ala itu perlu diteliti lagi. Kalau yang dicukurin terus bantu terus tubuh jadi lebat. Itu aslinya kan berbagi cile, berbagi bocah. Mau dari satu pun nyatanya terus betul oke, apa semua. Kalau masih kecil coba anak-anak itu yang SD itu keroan, betul orang sih.
Dan itu saya melakukan itu. Waktu saya masih SMP ya, saya terinspirasi dengan para ulama itu. Hampir setiap pulang aku nanti abang saya yang seorang metu. Barang waktu ini metu ya metu. Apalagi orang sudah berumur dikerok ya ini. Dan nggak masuk akal ya dikerok sudah dilebati. Padahal bapak-bapak itu kan sering mengerok. Tapi ya kuantitas jenggotnya yang segitu-gitu aja. Makanya beribadah itu beribadah ini. Kalau lagi begini gitu, diterima. Jadi jangan tidak boleh mencukur ini. Dalilnya adalah sabda Nabi, Jazus syawariba wa mulih khaliful majus. Potonglah kumis, ia adalah jenggot selisihnya orang-orang najis. Apa hukum makan berkat selamatan orang meninggal? Itu diberikan ke rumah, tidak ikut acara selamatan tersebut. Yang disepakati para ulama itu adalah sembelihan untuk selain Allah itu haram. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Jangan kalian makan sembelihan tidak disebut nama Allah, atau disebut nama Allah tetapi diujuki untuk selain Allah, itu haram. Adapun makanan yang disajikan pada acara bid'ah, itu para ulama sebagian mengatakan jangan diterima, jangan dimakan dalam rangka untuk menghentikan pelaku bid'ah itu dari perbuatannya. Gitu. Tetapi hukum asli makanannya apa? Halal, sego. Sego terus kudanan itu kayak bubuk, jadi banyu, kacang dawa itu biasa. Terus cokolan ya. Terus dicarut sama parutan kelapa toh yang sudah dibumbui, baru terus ngambil bubuk delik dibiur gitu. Nah itu kan halal itu hukum asli makanan ini. Tapi kalau kita memakan itu menimbulkan perasaan di hati si pelakunya, kayak gini ngasih jadi rawa-rawa gini tak kayak panganan ya. Dia semakin tinggi hati, bahkan semakin sergap di dalam melakukan bid'ahnya ketika ini jangan. Tetapi kalau kita tidak terima, malah kita nanti diboykot di batu, ya diterima saja. Wong hukum aslinya halal, masalah keluar bukan piting atau antum makan, yaitu hukum aslinya halal. Kecuali kita menjadi orang yang ditopokkan, saya tidak mau terima ini karena ini acara tidak benar, supaya pelakunya itu berhenti, maka itu lebih utama, lebih bagus. Wallahu ta'ala. Maka kalau antum jalan-jalan di jembatan itu ada sesajen ya, pancenan itu beras, kunir, kayak duitnya ndoke, apa nih solusi. Ya ambil saja, karena itu bukan sembelihan untuk selain Allah. Mudah kan itu disembelih. Ambil, manfaatkan. Ada orang itu yang letaknya anaknya mau dibitan itu naruh takil berisi uang, berisi beras, berisi telur. Itu dulu banyak. Dan saya pernah jalan-jalan untuk nyari uang, berbiasa waktu itu ya. Biasa teman gua aku masih SD itu, dokter di jembatan-jembatan ini kan musuh tetaan. Akhirnya kita jalan-jalan di jembatan gede dititikin ilmu. Ya pernah dapat, ya pernah nggak dapat juga. Jadi dimanfaatkan. Kecuali sembelihan untuk selain Allah, maka itu hukumnya haram, tidak boleh. Menjaga aurat antara laki-laki dan perempuan apakah sama hukumnya? Maksudnya bagaimana? Menjaga aurat antara lelaki dan perempuan apakah sama hukumnya? Saya tidak paham ini pertanyaan. Menjaga aurat antara laki-laki dan perempuan apakah sama? Sama-sama wajib, cuma batasannya berbeda. Karena rambut itu bagi laki-laki bukan aurat, tapi bagi wanita aurat. Tetapi menutup aurat itu wajib. Auratnya laki-laki ya. Aurat yang berat itu ya dari ujung pusat sampai lutut. Jadi nggak boleh kita keluar kapan cekak, keluar ngaji kapan cekak, nggak boleh dengan alasan apapun keluar rumah. Apakah aku mau bal-balan, apakah aku mau renang, nggak boleh. Tapi nek mau nganggo kakak dulu, aku rapi nak jadi sopo, aku pengen. Saya sering renang ke gunung, berintik. Tanya teman-teman sebagian, kita bareng ya. 5 orang, 7 orang, sering beberapa kali kalau masih ada kegiatan
lari hubungi lawan Jogor, hanya sih bisik-bisik ya. Oh, lari saya hubungi lawan Jogor. Lari saya hubungi lawan Jogor, tapi nek capek jalan, tapi lari lagi. Terkadang kita renang, kan pakai celana panjang nggak kaos, tidak cepet-cepet, tetap pakai kaos. Ya penak seger juga. Enggak ada kendala apa-apa. Cari rapena itu karena belum terbiasa saja, benar ya? Alasan rapena itu enggak bisa jadi dalil. Nek ngono nanti wong jilbaban rapena subuh. Nah ya pena itu. Nah untuk bilang ini, ya, jadi teman-teman yang sudah ikut pengajian ya auratnya masih ditutup. Yang lutut itu ditutup. Minimal celana 3/4 itu juga kan. Ustaz Timor barang apa macam. Akhirnya itu piye ra dile itu yo. Bila doa dalam sholat jenazah untuk jenazah perempuan apakah lahu atau laha? Ini masalah khilafiyah ijtihadiyah di kalangan para ulama kita. Yang merubah menjadi laha itu sebetulnya enggak ada dalilnya. Cuma itu karena apa namanya? Ya pemahaman aja. Bukan pemahaman berdasarkan ilmu bahasa gitu loh. Ya. Adapun dalil dari Nabi membaca Allahumma ghfir laha warhamha itu ada. Tetapi kemudian para ulama sebenarnya mengambil kesimpulan hukum bahwa kalau perempuan itu berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Arab gitu. Itu pendapat pertama. Adapun pendapat yang kedua mengatakan baik laki maupun wanita ya hu, karena memang tidak ada dalil yang menjelaskan dirubah jadi ha. Itu. Jadi itu al-amru wasif, monggo saja. Antum mau pakai hu terus ya silakan, mau pakai ha terus, mau pakai hahu ya boleh. Misalnya yang mayatnya 2 orang, iya kalau mayatnya 2 orang. Cicilan si cilik soal baca mana? Dua-duanya di depan kita. Allahumma ghfir lahuha. Jadi saya sendiri lebih cenderung Allahumma ghfir lahu meskipun jenazahnya itu wanita. Karena memang dalil menyebutkan apa? Masalah nanti ada ulama itu ya silakan, mau itu masalah khilafiyah ijtihadiyah. Apalagi kalau yang di sholatkan itu banyak korban Covid misalnya, ada beberapa atau korban bencana. Ya. Kalau oke itu malah cepat ya Allah maghfir lahum. Yang dua ya jadi bisa ya Allah maghfir lahuma. Itu berdasarkan apa? Kaidah-kaidah bahasa Arab. Itu dipelajari di taslim yang panasan ini ya Rabbul Alamin. Bab mandi junub, apabila di tengah-tengah mandi junub kentut atau kencing, apakah tetap sah mandi junub? Sah. Karena tidak ada kencing itu membatalkan mandi junub. Di dalam fikih tidak disebutkan. Ya, kencing atau kentut itu tetap sah mandi junub. Allah Taala. Apakah harus mengulangi rukunnya? Mandi junub itu kan yang minimal, kan minimal yang penting seluruh badan itu basah semua. Jadi antum suruh delep neng luneng mentas ini wis sudah sah. Tetapi kalau mau mandi yang premium ya sesuai dengan sunnah, ya sebagaimana diterangkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertanyaan atau tesis? Tesis S2 tuh di luar itu. Apakah setiap orang yang menghisap rokok mendapat dosa? Ceprok. Bohong itu. Memang kita motor tanpa tebeng aling-aling. Bahkan Ustadz Sufyan Baswedan itu mengatakan mana dosanya lebih besar, merokok apa mencukur jenggot? Bukan itu. Pembahasannya beda. Bahkan MUI di Sumatera Barat mengatakan sampai-sampai babi pun ulamanya babi berfatwa rokok itu hukumnya haram. Babi aja. Ada orang memberi makan babi berupa daun kayu itu di tembakau ya. Satu ikat dimucari ke kandang babi dimakan daun kayu ini. Lalu dilemparkan daun tembakau itu babi itu tidak mau. Babi aja. Binatang paling corok. Ya, botol dipanen, lendut dipanen,
bahkan kotorannya sendiri dimakan sama babi. Itu dikei mbako ora doyan. Kok menungso malah doyan. Itu kan horor. Jadi dia berdosa. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan jerumuskan diri kalian ke dalam jurang kebinasaan. Merokok itu menjerumuskan diri dalam jurang kebinasaan itu jelas. Siapa yang bilang pabrik rokok itu mau dulu? Merokok itu membunuhmu. Kurang cocok sama aja. Merokok itu membunuhmu. Dan para petinggi pabrik rokok itu gak ada yang merokok. Karena mereka iso mocok. Jadi itu perbuatan dosa. Dalam hadis disebutkan la dharara wa la dirar. Tidak boleh melakukan perbuatan yang memadoroti diri dan memadoroti orang lain. Taufik Ismail, seorang sastrawan Indonesia terkenal di era sekarang, itu membuat gubahan syair judulnya Tuhan 9 cm. Ya udah tuh, Tuhan 9 cm. Kalau sudah untuk kepentingan rokok tidak boleh ditunda. Tapi kalau untuk kepentingan yang lain, untuk ibadah, untuk korban, kira korban si rokok. Ini rokok, itu ada beberapa hewan yang ngomong saya, kamu belum ikutan dia rokok ikan berita ini mau untuk bingung mau bergelisah. Rokoknya saya tinggal 5 ler, 5 biji. Itu hati saya udah gelisah. Terus aku tunda dibelikan lagi. Dan Taufik Ismail mengatakan kalau saya duduk di samping orang yang berzina, mereka saling menularkan HIV/AIDS-nya, saya duduk di situ, saya nggak ketularan apa-apa. Tapi kalau saya duduk di samping orang yang merokok, itu saya ketularan. Jadi perokok pasif. Ada saya kemarin ahad ngisi di Semarang, bapaknya panitia itu, bapaknya Ikhwan itu meninggal dunia karena bertahun-tahun menjadi perokok pasif dan meninggal kemarin kena pneumonia, infeksi paru-paru, dan beliau tidak merokok sejak kecil, cuma karena sering duduk dengan orang-orang yang merokok selama bertahun-tahun akhirnya kena pneumonia. Ketika antum menghisap rokok, antum menanggung dosa sendiri dan antum telah menzalimi orang lain. Jadi dosanya kayak banget. Belum lagi ngomong duit, menyanyiakan harta. Belum lagi yang bujurnya lesu. Menyanyiakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Masih ada beberapa pertanyaan, tetapi karena waktunya habis kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.